Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita lagi bisa sama-sama berdoa pagi. Mari saudara, kita mau lagi mengawali hari yang baru ini dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu dan kami mau terus tinggal dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka mulut kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Yesus sungguh mulia.
sini. Amin Tuhan. Kita masuk tata sucinya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Amin, amin Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk tata sucinya. Amin Tuhan. Bersama para malaikat menyembah Yesus. Mari puji Yesusku. Amin, amin Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kita masuk tata sucinya. Amin Tuhan. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Amin Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus.
syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, memulai hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan setiap Ya, pujian Yesus. kami ya Tuhan, keagungan untuk nama-Mu ya Tuhan. Ya, Sebab Engkau Allah Yesus. yang kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata ya Tuhan yang dapat melukiskan betapa besar ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami, betapa hebat ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan tolong ya Tuhan, biar dari mulut kami ya Tuhan, dari hati kami boleh Ya, terus Yesus. keluar ya Tuhan ucapan syukur untuk Engkau ya Amin. Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Ya, Kami berdoa Yesus. biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Sehingga Tuhan hidup Yesus. kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama lagi merenungkan firman saudara ya. Minggu ini Minggu Natal dan kita mau merenungkan tema Natal yaitu Natal yang sejati saudara. Pagi ini kita akan melihat satu judul yaitu Natal sejati mewujudkan kesatuan bukan perceraian saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Matius pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah berita Natal pertama saudara ya. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, adat kebiasaan orang Yahudi, orang Israel saat itu, pertunangan itu dianggap begitu serius, gitu ya. Sehingga pertunangan itu juga sudah dianggap sebagai langkah awal pernikahan, sehingga orang yang membatalkan pertunangan itu sudah disebut bercerai, saudara ya. Menceraikan dengan diam-diam. Itu maksudnya bukan jadi sudah suami istri lalu bercerai, tetapi ini masih dalam tahap pertunangan itu, saudara ya. Nanti kita akan lihat bukti dalam ayat-ayat yang lain. Nah, saat itu Yusuf dan Maria yang sudah bertunangan itu, saudara ya, dalam bagian yang lain di kitab Injil juga dikatakan tunangan, tetapi dikatakan juga di sini menceraikannya dengan diam-diam. Itu karena kebiasaan atau adat di zaman itu mereka begitu serius, saudara ya. Pertunangan itu dianggap persatuan yang serius, saudara. Nah, saat itu Yusuf mulai memikirkan saat dia mendapati istrinya itu sudah mengandung, saudara ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Berita Natal. Natal itu bukan membawa perpecahan. Natal itu bukan membawa perceraian. Tetapi Natal itu membawa kesatuan. Sebab itu malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan kemudian dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Akhirnya Yusuf memutuskan untuk melanjutkan pertunangan itu sampai kepada pernikahan yang resmi, saudara ya. Tetapi dalam ayat 25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia
Yesus. Haleluya. Sungguh luar biasa, saudara ya. Inilah berita Natal yang pertama. Natal tidak membawa perceraian, tetapi justru berita Natal adalah berita kesatuan. Dan setiap kali Natal ini diperingati, saudara, kiranya ini juga berbicara buat setiap kita, buat setiap rumah tangga, buat setiap pernikahan, buat setiap suami istri, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Setiap kali kita memperingati Natal, biar ini menjadi satu momen untuk setiap suami istri, setiap pernikahan juga memeriksa diri, saudara ya. Apakah semakin hari atau semakin tahun, saudara, saat memperingati Natal, pernikahan itu menjadi semakin kokoh atau mungkin malah sebaliknya. Saudara, kita harus sama-sama ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa persatuan, saudara ya, dan terutama di antara suami istri. Matius 19 berkata begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Saudara, sejak dari awal, saudara ya, Allah itu begitu serius dengan pernikahan. Sejak pertunangan bahkan, Tuhan itu begitu serius untuk membawa pertunangan itu sampai masuk kepada pernikahan yang kudus, saudara. Dan kemudian dalam ayat yang ke-8, Tuhan berkata, Tuhan menjawab orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi, perhatikan ini saudara, sejak semula tidaklah demikian. Haleluya. Saudara, mengapa orang itu bisa bercerai, saudara ya? Karena kekerasan hati. Istri yang mungkin keras hati, suami yang mungkin keras hati, saudara. Istri yang gengsi untuk minta maaf, suami yang juga gengsi untuk minta maaf. Kekerasan hati membawa kepada kehancuran, saudara. Perhatikan ayat ini. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah pada mulanya, saudara. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Seringkali ayat ini yang dipakai orang, yang dipelintir orang untuk mengesahkan perceraian. Tetapi sebetulnya bukan begitu maksudnya, saudara ya. Ayat ini mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Ini porneia ini bukan zina di dalam pernikahan, saudara ya. Tetapi ini adalah dosa-dosa zina sebelum pernikahan. Atau mungkin juga seringkali diterjemahkan menjadi pornografi, saudara ya. Berbuat cabul dalam terjemahan yang lain. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Singkat kata, saudara, Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Nanti kita juga akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Sebab itu, saudara, kita mau sama-sama mengumandangkan ini dalam berita Natal ini, saudara. Natal itu mengusahakan kesatuan, bukan perceraian. Kalau dalam momen-momen Natal ini, saudara tahu mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian atau mungkin sedang bertengkar. Mari kita sama-sama doakan, kita layani, dan kita ingatkan bahwa sejak semula tidaklah demikian. Dalam kehidupan orang Israel, saat mereka bertunangan, lalu kemudian terjadi sesuatu, itulah yang namanya porneia, saudara. Di situ masih boleh bercerai. Namun toh demikian, apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria juga dalam status pertunangan. Seandainya, saudara ya, seandainya memang waktu itu Maria melakukan kesalahan, itu namanya porneia, saudara ya. Lalu di situ masih boleh pertunangan itu dibatalkan. Seandainya demikian, tetapi yang terjadi bukan demikian. Dan bahkan Tuhan berkata kepada Yusuf apa? Dalam pertunangan sekalipun jangan dibatalkan, tetap lanjutkan kepada pernikahan. Karena Tuhan itu betul-betul merindukan persatuan. Dalam kitab Maleakhi dikatakan begini, saudara. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Catat baik-baik ayat 16 ini saudara. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Mungkin kadang kita kesulitan untuk menjelaskan orang dari sudut pandang tradisi orang Israel ataupun mungkin dari bahasa aslinya ketika mungkin orang memelintir ayat yang tadi saudara. Biar kita sama-sama buka atau kita bisa bacakan dari Maleakhi 2 ayat 16 ini. Sebab aku membenci perceraian. Juga tadi dikatakan pada mulanya tidaklah demikian. Saudara, jelas sekali Allah itu membenci perceraian. Perceraian bukan kehendak Tuhan. Sebab itu saudara, dalam peristiwa Natal, dalam momen-momen Natal ini, biar kita terus berdoa, biar keluarga kita makin utuh, makin bersatu, terus bertumbuh ke arah Kristus. Kalau ada mungkin keluarga-keluarga yang sedang mengalami percekcokan, mengalami dilema, mengalami perseteruan, mari kita sama-sama doakan dan biar Natal yang sejati ini juga hadir dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Haleluya. Mari saudara, biar Natal yang sejati ini membawa persatuan. Kalau mungkin ada suami istri yang sedang mengalami percekcokan, mari saling mengampuni. Biar Natal tahun ini, Natal kali ini betul-betul membawa persatuan. Dan biar ini terus menjadi berkat buat siapapun juga yang mungkin saudara kenal, yang saudara tahu, beritakan Natal itu membawa persatuan. Yusuf dan Maria dipersatukan, mereka menjadi satu tubuh dan mereka terus menjadi satu teladan buat kita semua bahwa Natal itu membawa persatuan, bukan perpisahan. Kalau mungkin saudara tahu ada suami istri yang sedang saling menjauh, mungkin mulai pisah kamar, mungkin bahkan ada yang sudah pisah rumah, mari kita sama-sama doakan. Dan kalau ada kesempatan, kita cari kesempatan, kita boleh melayani mereka, menolong mereka, supaya kembali ke apa yang Tuhan sudah rancangkan sejak semula. Perceraian itu bukan rencana Allah. Sejak semula tidaklah demikian. Allah membenci perceraian. Allah mau supaya pernikahan itu tetap bersatu dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32. Kita aminkan dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Natal, buat berita Natal, berita persatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih suatu teladan yang luar biasa yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Berita kesatuan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa persatuan di antara suami istri, di antara tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua, biar kami bukan hanya memperingati Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi kami juga boleh terus memperingati Kristus yang lahir dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Biar Kristus terus nyata, Kristus terus memimpin setiap langkah kami semua. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan terus masuk dalam rencanamu yang indah, rencanamu yang semula, yang indah luar biasa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan kami ciptaan baru sehingga kami boleh menikmati, kami boleh masuk dalam rencana Allah yang pada mulanya. Kami boleh menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami sungguh bersyukur. Kami berdoa,
Mari Tuhan Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, berbicara, menolong kami semua, mengingatkan kami, menopang kami, biar hidup kami boleh terus dicocokkan dengan kebenaran firman-Mu. Setiap hati yang keras, segala kekerasan hati yang membawa kepada kehancuran, perpisahan, perceraian, kami mau sama-sama hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus punya hati yang lembut, yang mau dibentuk seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami juga lagi mau sama-sama berdoa syafaat buat setiap pokok doa yang ada. Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita doa sama-sama dengan penuh iman. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring di rumah sakit, sedang mengalami pengobatan, sedang dalam pemulihan, kita juga sama-sama sebutkan mereka dalam doa kita. Kita doakan dengan penuh iman. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama berdoa pagi ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai seterusnya. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami mau sama-sama berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang menciptakan tubuh kami sempurna pada mulanya. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menikmati kesehatan kesembuhan itu seperti yang Engkau janjikan. Kami terima dengan iman, kami sehat, kami kuat, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus memakai hidup ini, memakai setiap kesempatan yang ada ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan, teringat buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang paling mengerti, paling mengenal setiap kisah kehidupan kami. Kami teringat buat mereka yang sedang bergumul, memerlukan visa, buat mereka yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Kami juga teringat buat mereka yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih baik, yang sedang butuh renovasi buat tempat tinggalnya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang merintis bisnis usahanya, yang sedang bergumul dalam keuangan, dalam masalah-masalah yang ada di kantor. Kami juga teringat Tuhan buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, juga mereka yang merindukan untuk memiliki anak. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami umat-Mu, kami mau terus pandang pada Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami tidak mau harap pada yang lainnya. Sebab itu, pagi ini kami mau sama-sama berseru dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu indah, tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap keluarga kami semua, setiap pernikahan, rumah tangga kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, di antara orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kesatuan terwujud. Biar Natal tahun ini membawa keluarga kami semua semakin utuh, semakin bersatu, bahkan terus bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, biar mulai dari kami lebih dulu Tuhan. Kami mau menjadi pemersatu, kami mau jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan sudah tempatkan kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau setia beribadah, setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan. Dalam momen Natal ini, setiap ibadah Natal yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik mungkin hari ini, juga besok Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas, Tuhan yang urapi, sertai. Dan terutama kami berdoa, biar nama-Mu yang terus ditinggikan, Tuhan yang makin bertambah-tambah, kami yang makin berkurang-kurang.
dan Engkau akan membawa banyak orang datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, biar dalam momen Natal ini lebih banyak lagi jiwa-jiwa mendengar, bahkan juga menerima berita keselamatan ini. Biar Injil boleh terus diberitakan di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, berkati gembala sidang, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga yang sedang masuk dalam liburan sekolah, Tuhan yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Natal.